wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Saini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5, hari ini kita akan belajar bersama mengenai iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab Allah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul penerimanya dan telah dibukukan. Umat Islam wajib percaya dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua kitab yang telah diturunkan Allah kepada para rasulnya pasti benar dan merupakan petunjuk bagi umat manusia. Adapun kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga kitab Al-Quran. Kitab Taurat, kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam ketika berada di Gunung Tursina. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti syariat atau peraturan. Kitab Taurat ini berisi petunjuk kebenaran yang dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan perkara yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Kitab Taurat menerangkan dengan tegas akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Kitab Taurat ditujukan untuk kaum Bani Israel, dan kitab Taurat hanya berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur tidak mengandung syariat baru karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan syariat di bawah Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Zabur adalah nyanyian puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Karena itu, kitab ini dikenal dengan sebutan Mazmur yang artinya nyanyian atau puji-pujian. Kitab Zabur ditujukan untuk kaum Bani Israel, dan kitab Zabur hanya berlaku pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani. Kitab Injil berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan kaum Bani Israel yang telah menyelewengkan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil menerangkan beberapa hukum agar manusia kembali kepada akidah tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil ditujukan kepada kaum Bani Israel dan hanya berlaku pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga membenarkan adanya kitab-kitab terdahulu. Al-Quran merupakan dasar hukum pertama dalam kehidupan. Tidak ada kitab diturunkan sesudah Al-Quran. Al-Quran menyempurnakan isi Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran merupakan pedoman hidup sampai akhir zaman. Jika ketika kitab sebelumnya khusus untuk kaum Bani Israel, maka kitab Al-Quran adalah kitab yang menjadi pedoman seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Wahyu Al-Quran yang pertama kali diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 pada waktu Nabi Muhammad SAW berhalwat di Gua Hiro. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari di 2 tempat, yaitu Mekah selama kurang lebih 13 tahun dan Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Surat Al-Quran diturunkan di Mekah disebut Makkiyah, sedangkan diturunkan di Madinah disebut Madaniyah. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan. Petunjuk kepada manusia untuk berperilaku baik. Misalnya berperilaku baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan selalu beribadah, mengerjakan amal kebaikan dan menghindari keburukan. Kemudian berperilaku baik kepada sesama manusia, berperilaku baik kepada hewan, tumbuhan dan alam semesta. Bahkan berperilaku baik untuk diri sendiri. Misalnya selalu bersih, makan dan minum dengan teratur dan tidak menyiksa diri sendiri. Alhamdulillah, itu dia anak-anak pembahasan mengenai iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat meningkatkan kecintaan kita dalam membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran ketika sholat, mengaji, dan tentunya pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.